Apakah Anda pernah belanja online, kemudian barang yang datang ternyata berbeda dengan yang ada di foto? Pesan warna hitam, yang datang warna merah. Pesannya barang baru, yang datang barang bekas. Atau yang lebih parah, uang yang sudah kita bayar, barangnya itu tidak pernah dikirim. Nah, ketika kita komplain di e-commerce, penjual mengatakan, "Maaf, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Maaf, untuk mengembalikan harus ada bukti video unboxing produknya." Nah, mengapa konsumen itu terkadang tidak punya pilihan? Jawabannya belum tentu, karena sebagai konsumen, kita punya hak untuk dilindungi oleh hukum. Bahkan ketika kita transaksinya hanya di marketplace, jadi hubungan hukum antara konsumen dan pelaku itu tetap ada. Nah, pertanyaannya apakah hak konsumen ketika belanja online? Apakah konsumen punya hak untuk meminta, refund? Siapa yang bertanggung jawab kalau barangnya rusak? Dan kalau penjualnya menghilang, kemana konsumen harus mengadu? Nah, dalam video kali ini kita akan bahas secara tuntas. Ya, jangan pernah berpikir kalau transaksi dilakukan secara online, maka konsumen itu tidak punya atau tidak mendapatkan perlindungan hukum. Karena Indonesia punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu memberikan sejumlah hak kepada konsumen, antara lain hak untuk keamanan dan keselamatan, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak untuk menyampaikan keluhan, dan juga hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi ketika barang atau jasa yang diterima itu tidak sesuai dengan perjanjian. Artinya, ketika kita membeli barang dan ternyata barang tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan di awal, hukum akan melindungi konsumen. Jadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ini, itu menjadi landasan hukum kita sebagai konsumen. Nah, ketika kita belanja online, wah, foto produknya bagus, deskripsinya meyakinkan, ratingnya bintang 5, ulasannya semua positif. Nah, akhirnya kita check out. Nah, ketika paket datang, "Loh, kok barangnya begini?" Misalkan kita membeli handphone dengan suatu spesifikasi tertentu lah ya, tetapi yang dikirim ternyata berbeda. Nah, atau contoh lain, kita membeli sepatu ukuran 42, tetapi yang dikirim ternyata ukurannya 39. Nah, contoh lain, kita beli produk original, tapi ternyata yang datang itu KW gitu. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, itu konsumen memiliki dasar untuk meminta penyelesaian. Kenapa? Karena barang yang diterima itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh barang sesuai dengan kondisi dan juga jaminan yang dijanjikan, baik dalam foto, deskripsi, maupun keterangan-keterangan lainnya ya. Jadi jangan langsung berpikir, "Ya udahlah cuma 100.000." Jadi masalahnya bukan hanya harga 100.000-nya, masalahnya adalah apakah pelaku usaha boleh memberikan barang yang berbeda dari yang dijanjikan? Jawabannya tentu saja tidak boleh. Ya, kalau kita sadari ketika kita belanja online, itu dasar keputusan kita untuk check out itu adalah berdasarkan informasi-informasi yang ada kan, berdasarkan gambarnya, berdasarkan deskripsinya, kemudian ulasan-ulasan dari pembeli-pembeli sebelumnya gitu ya. Karena
Kita itu tidak bisa memegang atau melihat barangnya secara langsung. Kita nggak bisa mencoba barangnya. Kita cuma bisa lihat foto, video, deskripsi, dan lain sebagainya. Nah, karena itu informasi menjadi sangat penting. Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu memberikan hak kepada konsumen untuk bisa mendapatkan informasi yang benar, yang jelas, dan juga jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan jasa. Contohnya penjual menuliskan di deskripsi 100% original, tapi yang datang ternyata palsu atau KW. Jadi ketika terjadi hal seperti ini, kita yang dirugikan sebagai konsumen. Jadi informasi yang diberikan dalam suatu transaksi itu adalah bagian terpenting dari hubungan hukum antara si penjual dengan konsumen. Nah, ini banyak juga terjadi ketika barang datang, kita buka, ternyata barangnya rusak. Nah, kemudian ketika kita menghubungi penjual, penjual mengatakan, "Itu bukan salah kami, itu salah kurirnya." Kemudian kemudian kita konfirmasi ke kurirnya, kurir mengatakan, "Loh, itu bukan dari kami, itu dari penjual," gitu. Nah, konsumen ketika mengalami kondisi seperti itu harus bagaimana? Pertama, jangan langsung membuat kesimpulan siapa yang salah. Jadi kita harus melihat kondisinya secara konkret berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi, apakah kerusakan itu terjadi sebelum pengiriman? Apakah ketika, eee, barang dikirim itu terjadi kerusakan di perjalanan gitu ya. Nah, karena itu sebagai konsumen gitu kita harus menyimpan bukti-bukti itu supaya misalnya, bukti pengiriman, bukti percakapan dengan penjual, dan juga yang sangat penting ini adalah video unboxing, ya. Banyak, penjual sudah mencantumkan ketika diterima harus atau wajib ada video unboxing-nya. Hal ini untuk memitigasi kalau terjadi hal-hal seperti ini. Misalkan barangnya rusak atau barangnya tidak sesuai gitu ya. Jadi video unboxing ini memang bukan satu-satunya alat bukti yang mungkin bisa digunakan, tetapi sangat membantu menunjukkan kondisi barang ketika pertama kali dibuka. Nah, ini yang menarik lagi. Ketika saya nggak suka barangnya, apakah saya punya hak untuk refund? Ini jawabannya tidak otomatis ya. Nah, ini yang harus dibedakan. Kalau barangnya memang tidak sesuai dengan perjanjian, entah itu rusak, cacat, atau terdapat persoalan lain yang menjadi tanggung jawab si penjual, jadi posisi hukumnya konsumen ini tentu berbeda. Kalau kondisinya seperti yang tadi gitu ya, kalau kita tidak suka dengan barangnya. Jadi kalau barangnya sebetulnya sudah sesuai pesanan, kemudian konsumennya itu hanya berubah pikiran, jadi mekanisme pengembalian dana itu dapat bergantung pada ketentuan transaksi, gitu. Jadi nggak boleh hanya mengandalkan kalimat, "Saya konsumen, berarti saya boleh dong mengembalikan barang," ya. Tidak sederhana itu. Jadi yang harus dilihat itu apa yang dijanjikan, apa yang diterima, dan apa yang diatur dalam suatu transaksi. Nah, ini yang terakhir yang paling penting, apakah ketika penjual menolak komplain kita, apa yang harus kita lakukan? Jangan langsung emosi, jangan langsung mengancam dengan kata-kata kasar, dan jangan langsung mendelete riwayat percakapan. Jadi yang perlu dilakukan adalah yang pertama kumpulkan semua bukti-bukti, screenshot produk, screenshot harga, deskripsi, unboxing, dan lain sebagainya. Kedua, ajukan komplain langsung melalui platformnya, gunakan mekanisme-mekanisme pengajuan yang tersedia. Nah, kemudian yang ketiga, komunikasikan dengan penjual. Jelaskan masalahnya, apa tuntutan Anda gitu ya. Jadi
Misalkan barang yang saya terima tidak sesuai dengan deskripsi pada saat transaksi. Saya meminta penyelesaian untuk mengganti barangnya gitu ya. Jadi, itu akan memperjelas posisi kita dan, tentu saja semakin mudah masalah untuk dibuktikan. Nah, yang keempat, kalau tidak selesai juga, pertimbangkan suatu mekanisme untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Jadi, undang-undang perlindungan konsumen itu memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan juga penyelesaian perkara secara patut. Ya, jadi kesimpulannya ketika kita belanja online bukan berarti kita kehilangan hak sebagai konsumen, kita punya hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dijanjikan. Informasi yang benar, jelas, dan juga jujur. Jadi, dalam kondisi tertentu, kompensasi, ganti rugi, itu juga berhak untuk kita terima, ya. Tapi ingat juga konsumen memiliki hak, tapi konsumen juga punya kewajiban. Jangan asal membeli, baca deskripsinya secara baik, cek reputasi penjualnya, simpan bukti transaksi, dan yang paling penting, jangan mudah tergoda dengan harga yang terlalu murah. Karena dalam hukum, hak yang kuat juga harus dibuktikan dengan bukti yang kuat. Oke, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bagikan kepada keluarga atau teman yang sering belanja online. Dan juga teman-teman bisa tuliskan kalau di kolom komentar, pernah nggak atau pernah punya pengalaman menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Oke, baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, belanja online itu boleh, tapi pahami juga hak-hak dan kewajibannya. Salam.